الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mencoba membahas satu masalah, yaitu khutbah. Bolehkah berkhutbah dengan bahasa selain bahasa Arab atau tidak? Sebelum kita membahasnya, saya minta maaf, mungkin videonya kurang bagus karena kamera kita mengalami sedikit gangguan. Dan saya juga minta maaf apabila ada suara-suara lintasan kendaraan, karena posisi saya saat ini sedang berada di dekat jalan. Saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Semoga saja kekurangan itu tidak mengganggu maksud daripada tujuan kita untuk menyampaikan perihal agama ini. Sahabat yang dirahmati Allah, di Indonesia ini apabila kita mendengarkan khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya, itu ada beberapa perbedaan. Di satu masjid ada yang murni 100% semuanya bahasa Arab. Dari Assalamualaikum sampai doa, sholat, semuanya bahasa Arab. Ada yang satu lagi, ada khatib itu memberikan nasihat dengan bahasa selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, yaitu menggunakan bahasa Indonesia kalau di negeri kita ini. Nah, menggunakan bahasa Indonesia di khutbah ini dibolehkan atau tidak? Nah, untuk membahas hal ini, kita coba berangkat daripada kitab Hasyatani Qulyubi Umairah yang ditulis oleh Imam Qulyubi, dan kita berangkat daripada matan Minhaj Imam Nawawi, dan kemudian kepada kitab kitab Syarah Minhaj Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita berangkat dengan mazhab Syafi'i karena saya bermazhab Syafi'i dalam mengamalkan ibadah, dan karena di Indonesia ini pada umumnya bermazhab Syafi'i. Mengenai mazhab ini nanti kita akan bahas dengan video yang lain, karena ada juga orang yang anti mazhab, ya kan? Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di matan Minhaj dikatakan bahwa kitab yang ada pada saya, jilid yang pertama, cetakan Al-Haramain, Hasyatani Qulyubi Umairah, halaman 322. Di sini dikatakan bahwa wayushtaratu, dan disyaratkan bahwa keadaannya khutbah tersebut Arabiah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah wajib dalam bahasa Arab. Apabila rukun khutbah tidak disampaikan dalam bahasa Arab, maka batal khutbahnya. Kemudian dalam kitab Syarah Imam Al-Mahalli ada ulama yang mengatakan, di sini disebutkan wakila la yushtaratu zalika i'tibaran bil makna. Ada ulama dalam mazhab kita Syafi'i bahwa yang menyatakan tidak disyaratkan berbahasa Arab dalam berkhutbah. Jadi terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat kuat, yaitu disyaratkan rukun khutbah dalam bahasa Arab. Pendapat yang lain, tapi pendapat lemah, tidak diwajibkan rukun khutbah itu berbahasa Arab. Kenapa? Karena ulama tersebut menyatakan yaitu i'tibaran bil makna. Karena dalam pemahaman beliau, khutbah itu tujuannya untuk menyampaikan nasihat kepada jamaah supaya jamaahnya mengerti. Kalau kita sampaikan dengan bahasa Arab, kalau jamaah tidak mengerti, maka tidak sesuai dengan maksud daripada tujuan khutbah itu sendiri. Ini pemahaman ulama yang mengatakan tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Yang penting jamaahnya mengerti. Sedangkan ulama yang lain, yang itu pendapat kuat, menyatakan bahwa wajib disampaikan dengan bahasa Arab. Kenapa? Yang pertama, ittiba' ulama salaf dan khalaf. Baginda Nabi berkhutbah dengan bahasa Arab, para sahabat berkhutbah dengan bahasa Arab, dan ulama khalaf juga berkhutbah dengan bahasa Arab. Jadi pertama. Yang kedua, bahwa yaitu dikiaskan, yaitu secara ta'lili dikiaskan bahwa khutbah itu dengan solat. Solat tidak boleh dengan selain bahasa Arab, begitu halnya khutbah tidak boleh disampaikan dengan selain bahasa Arab,
Kenapa? Karena khutbah itu salah satu ibadah yang diatur oleh agama. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa tidak mesti jamaah itu mengerti dengan baca yang dibaca oleh khatib. Seperti halnya tidak mesti dia faham dengan isi surat Al-Fatihah, tapi dia kewajibannya membaca surat Al-Fatihah itu sendiri untuk syarat sah solat. Sama, jamaah tidak wajib mengerti dengan maksud daripada rukun khutbah. Yang penting rukun khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Ini adalah pendapat yang kuat. Kemudian ada ulama lain mengatakan tidak disyaratkan dengan bahasa Arab, itu adalah pendapat yang lemah. Kemudian timbul pertanyaan, di Indonesia ini rukun khutbahnya sudah berbahasa Arab. Yaitu puji, salawat, wasiat, ayat, dan doa. Kelima-lima rukun ini, baik yang dibacakan di khutbah pertama ataupun khutbah kedua, sudah berbahasa Arab. Hanya saja bagaimana jika khatib menyelipkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua nasihat dengan bahasa ajam, yaitu bahasa selain bahasa Arab, atau di negeri kita dengan bahasa Indonesia. Ini dibolehkan atau tidak? Nah, kalau kita masih melihat kepada kitab Hasyiah Qulyubi halaman yang ke-325, masih jilid yang pertama, Imam Nawawi dalam kitab Minhaj menyatakan bahwa wal azharu, dan pendapat azhar, yaitu disyaratkan mualat. Dalam mazhab Syafi'i bahwa pendapat kuat, yaitu diwajibkan mualat, yaitu pendapat azhar, sekalipun muqabil daripada azhar juga kuat. Tetapi pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat azhar, yaitu diwajibkan mualat. Tetapi hal ini terjadi khilaf lagi antara ulama. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i yaitu antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak boleh dipisah, atau tidak boleh kalau tidak ada mualat. Kalau tidak ada mualat di dalamnya, di antaranya, maka batal khutbah tersebut. Kemudian bagaimana dengan nasihat antara khutbah tersebut? Imam Qulyubi menjelaskan bahwa wala yadul wa'dhu bainal arkani, dan tidak apa-apa, tidak mudarat nasihat antara dua rukun khutbah. Setelah khatib menyampaikan khutbah pertama, khatib memberikan pidato, kemudian baru baca khutbah yang kedua. Memang kata Imam Qulyubi, pidato atau nasihat antara dua rukun khutbah ini boleh, sekalipun panjang dalam pandangan uruf. Maka maksudnya sekalipun melebihi daripada batas panjang pandangan uruf. Para ulama biasanya memberikan iktibar pandangan uruf ini, yaitu seperti dua solat sunat yang normal, atau kalau kita berikan waktu lebih kurang, sekalipun melebihi 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu dibolehkan apabila nasihat tersebut disampaikan dengan bahasa Arab. Kalau disampaikan dengan selain bahasa Arab, bi ghairil arabiyah, itu seperti sukutit tawil, itu seperti diam yang panjang. Dengan kata lain, sampai di sini kita mendapat kesimpulan bahwa Imam Nawawi menjelaskan, yaitu pendapat azhar, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu wajib mualat, tidak boleh dipisah antara rukun khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian bagaimana jika ada nasihat di antara khutbah tersebut? Imam Qulyubi menjelaskan bahwa kalau nasihat tersebut dengan bahasa Arab maka boleh sekalipun lama. Tetapi apabila nasihat tersebut dengan bahasa selain bahasa Arab, yaitu bahasa ajam, tidak boleh kecuali tidak lama. Kalau lama melebihi 5 menit ke atas dengan selain bahasa Arab, maka itu sama dengan diam yang panjang, berarti batal khutbah tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba kita berangkat kepada kitab I'anatul Talibin. Ini kitab fikih yang sangat familiar atau sangat dikenal di Indonesia, karena penulisnya adalah
Said Bakwisata Abdiniyati, ulama besar Mekah, dan salah satu murid beliau adalah yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, ulama besar kita yang ada di Sumatera Barat, sehingga kitab I'anah ini sangat dikenal di Indonesia. Di kitab I'anah jilid yang kedua, cetakan As-Salam yang ada pada saya, halaman ke-69. Kalau kita melihat kepada kitab I'anah, seakan-akan musannif kitab menyatakan boleh menyampaikan nasihat antara dua rukun khutbah sekalipun selain bahasa Arab. Di sini dikatakan bahwa dijelaskan oleh Simmin, yaitu Imam Ibnu Qasim, dalam Hasyiah Tuhfah beliau, manasuhu qauluhu duna ma'adaha, itu perkataan daripada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Yang dimaksud daripada perkataan Ibnu Hajar itu yufidu anna kauna ma'adal arkan min tawabi'iha bi ghairil arabiyati la yakunu mani'an minal mu'alad. Jadi kata beliau bahwa nasihat antara dua rukun khutbah atau selain yang dua khutbah tersebut selain dengan bahasa Arab itu tidak apa-apa, kata beliau. Kemudian diperkuat dengan perkataan qala Inshin dalam kitab I'anah. Inshin mengatakan wa yufraku bainahu wa bainas sukuti bi anna fis sukuti i'radan anil khutbati bi kulliyati bi khilafin ghairil arabi fa inna fihi wa'dan fil jumlati fala yakhruju bidzalika an kaunihi fil khutbah. Bahkan Inshin memperkuat, kata Inshin, kalau mengenai nasihat dengan bahasa selain bahasa Arab itu harus dibedakan dengan diam yang panjang. Harus dibedakan dengan diam. Karena kata Imam Ali Shibban Malasi dalam Hasyiah beliau, berbeda antara diam dengan menyampaikan nasihat, karena nasihat salah satu maksud daripada tujuan dari khutbah. Bahkan kalau kita melihat kitab Hasyiah Syarwani, seakan-akan sama dengan yang disampaikan oleh Inshin, yaitu Ali Shibban Malasi. Ini bagaimana, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar seperti yang disebutkan dalam kitab I'anah Talibin bahwa menyampaikan nasihat dengan bahasa selain bahasa Arab antara dua rukun khutbah itu dibolehkan sekalipun panjang? Apakah itu dibolehkan dibedakan dengan diam yang panjang seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Shibban Malasi? Setelah kita melihat kepada kitab asli daripada musannif kitab itu sendiri yang dinakal oleh Imam Said Bakwisata Abdiniyati, ternyata yang dimaksud oleh Inshin, yaitu Imam Ali Shibban Malasi, awalnya beliau mengatakan yaitu bahwa apabila dipisah dengan bahasa Arab, yaitu arkanihima, selain dengan antara dua rukun khutbah dipisah dengan selain bahasa Arab, itu tidak apa-apa. Hal ini apabila tidak panjang pisahnya. Berarti sepakat beliau dengan perkataan Imam Qulyubi, apabila tidak panjang dipisah. Apabila panjang pisahnya maka mudarat, itu seperti diam. Jadi sebenarnya beliau pun sepakat dengan perkataan Imam Qulyubi, boleh disampaikan nasihat antara dua rukun khutbah dengan bahasa ajam, tetapi disyaratkan selama tidak panjang. Kalau panjang melebihi solat sunat 2 rakaat yang normal, atau kita katakan di atas 5 menit, maka itu mudarat, bisa membatalkan khutbah. Hal ini harus disesuaikan, kata beliau, dengan perkataan Mimra, yaitu Imam Muhammad Ramli, penulis kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian maksud daripada perkataan beliau yang wayuf raku bainahu, dibedakan antara
khutbah nasihat dengan selain bahasa dengan diam yang panjang di awalnya, dan hal ini tidak dituliskan dalam kitab I'anah, beliau mengatakan wal qiyasu. Waw pada kalimat wal qiyasu ini adalah waw hal. Jadi maksudnya begini, beliau mau menyampaikan bahwa awalnya beliau menyampaikan boleh kalau khutbah nasihat antara dua rukun khutbah itu disampaikan dengan selain bahasa Arab, tapi syarat tidak panjang. Kalau panjang mutabat. Kemudian beliau mengatakan wal qiyasu, padahal kalau kita kiaskan khutbah itu nasihat itu dengan tujuan khutbah, memang tidak apa-apa. Hal ini harus dibedakan diam yang panjang. Tetapi pengkiasan beliau di sini tidak berlaku. Beliau hanya ingin menyatakan begini, kalau secara bil makna atau secara istilahi, kalau kita menyatakan tujuan khutbah itu untuk menyampaikan nasihat kepada masyarakat, memang benar tidak apa-apa, karena hal ini harus dibedakan dengan diam yang panjang, karena diam yang panjang tidak sesuai dengan tujuan khutbah. Tetapi beliau juga bermaksud ingin mengatakan pengkiasan ini tidak berlaku. Kenapa? Karena waw pada kalimat wal qiyasu adalah waw hal. Jadi kait hukum masih kepada kalimat yang di atas, yaitu apabila iza lam yatul, apabila tidak panjang pisah bi ghairil arabi, dengan selain bahasa Arab. Jadi bukan berarti beliau menyatakan serta-merta boleh dipisahkan. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan untuk sampai saat ini adalah bahwa dalam mazhab Syafi'i, khutbah dengan bahasa Arab itu adalah pendapat kuat. Apabila khutbah dibacakan dengan bahasa selain bahasa Arab, yaitu bahasa Ajam, maka hal ini membatalkan khutbah, dan juga ada pendapat lemah. Kemudian yang kedua, nasihat antara dua rukun khutbah dalam mazhab Syafi'i dinyatakan yaitu wajib mualat. Apabila rukun antara dua rukun khutbah tidak mualat, maka batal khutbahnya. Tapi apabila ada nasihat antara dua rukun khutbah tersebut, apabila disebutkan dengan bahasa Indonesia dan panjang penyampaiannya, maka batal khutbahnya. Tapi apabila disampaikan dengan bahasa Arab sekalipun panjang, tidak batal khutbahnya. Sedangkan itu yang seperti disebutkan oleh Imam Qulyubi. Sedangkan disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, seakan-akan memang beliau menyatakan boleh. Tetapi setelah kita meninjau kembali kepada kitab Imam Ibnu Qasim dan Imam Ali Shibran Malasi dan hasyiah beliau, bahwa yang dimaksud beliau itu yaitu apabila tidak panjang pisahnya dengan selain bahasa Arab. Sedangkan kalimat-kalimat beliau yang menyatakan seakan-akan itu boleh, kami merasa bahwa waw pada kalimat wal qiyasu itu adalah waw hal. Jadi tujuannya untuk menyatakan maksud hukum yang di atas, bukan yang kalimat wa yufraku bainahu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita pergi kepada mazhab yang lain, mazhab yang mu'tabar yaitu 4 mazhab. Kalau dalam mazhab Hanafi memang benar dibolehkan khutbah selain bahasa Arab. Nah, bagaimana solusi yang terbaiknya? Nah, untuk solusi yang terbaiknya kita berangkat kepada kitab Al-Fatawa. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad Wali Asy-Syafi'i, yaitu Abu Ya Mudawali Al-Khalidi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i di Nusantara. Beliau pendiri pesantren Darussalam Labuhan Haji. Di sini di halaman yang ke-44, Abu Ya Mudawali, salah satu ulama besar kita, ditanya mengenai soal khutbah Jumat dengan bahasa Melayu atau Indonesia, bagaimana hukumnya. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban, setelah memperhatikan nas-nas di atas. Jadi sebelumnya beliau menyebutkan kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab mu'tabar yang ada dalam mazhab Syafi'i, beliau sebutkan matan-matannya.
Kalau sahabat yang ada kitabnya boleh dilihat langsung. Saya cuma membacakan kesimpulannya saja. Beliau menyebutkan mengenai hukum berkhutbah dengan bahasa Indonesia. Setelah memperhatikan nas-nas di atas, maka kami dari Majelis Ifta memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini. Mestilah segala rukun khutbah itu dipakai dengan bahasa Arab, dan rukun-rukun itu mesti berturut-turut atau mualat, dengan arti tidak boleh diceraikan dengan bahasa ajam. Kalau pidato itu sekedar daripada masa 2 rakaat, sebaliknya bila kedapatan khutbah menyalahi akan yang tersebut di atas, maka khutbah itu dapat dihukumi tidak sah, sebagaimana termaktub dalam segala kitab-kitab yang muktabar. Sebaiknya, ini solusi yang diberikan oleh Abuya Mudawali. Sebaiknya khutbah pada waktu ini, maksud beliau pada masa kita ini, dijalankan menurut kaifiat tata cara yang kami nyatakan di bawah ini, yaitu mula-mula hendaklah khatib berpidato atau memberi nasihat dahulu, sebagaimana halnya pidato di muka umum, menerangkan nasihat-nasihat yang berguna dengan bahasa apa saja selain bahasa Arab. Sehabis pidato itu barulah khatib melakukan rukun-rukun khutbah sebagaimana mestinya. Jangan dicampur lagi dengan pidato. Dengan kata lain, kesimpulannya, Abuya Mudawali menyatakan dalam kitab Al-Fatawa beliau, bagi sahabat yang mau mengenal Abuya Mudawali Al-Khalidi, boleh cari searching di Google, karena beliau ulama besar kita Indonesia. Abuya Mudawali mengatakan, kalau khutbah itu diselangi rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua diselangi dengan selain bahasa Arab, apabila itu panjang maka khutbahnya tidak sah. Terus bagaimana solusinya? Sebaiknya adalah yang pertama, setelah khatib assalamualaikum, kemudian khatib kemudian azan, kemudian khatib berdiri, khatib jangan langsung membaca 2 rukun khutbah, tapi sebaiknya adalah khatib berpidato terlebih dahulu, menyampaikan nasihat demi nasihat dengan bahasa apapun. Setelah nasihat sudah disampaikan, barulah khatib membaca khutbah pertama, kemudian langsung duduk, baca khutbah yang kedua, kemudian qamat dan menunaikan sholat, sehingga dapat kedua-duanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah solusi yang terbaik, yaitu bisa menyampaikan pidato dan rukun khutbah berbahasa Arab dan juga mualat. Tetapi apabila tidak dilakukan seperti ini, kita maklumi memang terjadi khilaf dalam pandangan ulama. Cuman kalau kita ragu-ragu mengenai hal ini, maka seperti dijelaskan oleh para ulama, setelah kita menunaikan sholat Jumat, maka kita menunaikan ibadah zuhur. Jika kita yakin khutbah ini tidak sah, kita wajib menunaikan ibadah zuhur. Jika kita ragu, maka kita sunat menunaikan sholat zuhur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila penjelasan saya ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya berharap ada yang faham tentang ini mau mengoreksi atau mengingatkan saya. Kemudian apabila ada yang kurang difahami, boleh dikomentari di bawah. Jika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau jawabannya panjang, mungkin akan saya buatkan video yang lain. Kalau jawabannya pendek, mungkin saya hanya akan komentar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.